Hai, bagaimana keadaan kalian? Semenjak munculnya virus COVID-19 di Indonesia, mengharuskan melakukan semua aktivitas di rumah, seperti sekolah. Dan kali ini kita belajar bersama tentang pendidikan Indonesia pada saat pandemi COVID-19 yang diberikan oleh pemateri cantik kita. So, stay tune, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama yaitu tentang pendidikan Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Apa saja yang kita akan bahas? Yang pertama adalah permasalahan pembelajaran daring dari berbagai pihak. Pihak siapa saja yang terkait kita akan bahas satu-satu. Lalu ada teori-teori yang terkait, yang terakhir ada kesimpulan. Stay at home atau tetap di rumah. Saat virus corona melanda di Indonesia, kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Dan tentu semuanya akan serba online, seperti bekerja, belajar atau sekolah, belanja, bahkan wisuda pun juga online. Tetapi kali ini kita tidak membahas semuanya, hanya membahas salah satu dari mereka. Apa itu? Ya, pembelajaran online atau sekolah online. Pihak-pihak siapa saja yang terkait, yaitu ada siswa, guru, dan juga orang tua. Lalu, masalah apa yang siswa kendalai, yaitu kurangnya bimbingan guru dan kurang dampingan orang tua. Apa yang dimaksud kurangnya bimbingan guru itu? Seperti kita terbatas untuk bertanya, berdiskusi dengan materi yang guru berikan. Jadi kita kurang paham dengan materi yang diberikan oleh guru. Lalu kurang dampingan orang tua. Tentu saja semua orang tua pasti sibuk. Seperti contohnya ibu rumah tangga. Pasti di siang hari ibu rumah tangga melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan. Jadi tidak bisa menemani anaknya saat jam-jam sekolah. Akses internet tidak lancar. Tidak semua wilayah Indonesia mendapatkan jaringan internet yang stabil ataupun bagus. Tidak punya gawai atau gadget, tidak dapat akses aplikasi belajar online. Tidak dapat akses aplikasi, pasti. Ini adalah kelompok dari tidak punya gawai atau gadget. Tidak semua orang mampu membeli gawai ataupun gadget. Ya, saat itu adalah salah satu dari kendala oleh siswa atau pelajar. Lalu selanjutnya, ada guru, pihak guru. Masalah apa? Kendala apa yang dikendalai oleh guru? Yaitu jaringan internet dan gawai, aplikasi pembelajaran, pengolahan pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Aplikasi pembelajaran. Guru berdiskusi, aplikasi apa yang untuk belajar bersama murid. Kebanyakan dari guru itu menggunakan WhatsApp karena lebih mudah dan fleksibel. Lalu ada pengolahan pembelajaran. Seorang guru akan mengelola materi yang akan disampaikan oleh murid agar mereka juga paham ataupun tidak bingung, ya. Lalu ada penilaian pembelajaran. Fakta di lapangan membuktikan bahwa saat guru memberi tugas oleh murid, pasti mendapatkan hasil yang maksimal. Seorang guru pun tidak tahu apakah murid itu mengerjakan sendiri atau dengan bantuan. Pasti dengan bantuan ataupun Google. Lalu ada pihak orang tua. Ya, ini sebanyak 56% orang tua dapat respon dan mengaku kurang sabar dan jenuh menangani kemampuan dan konsentrasi anak yang duduk di bangku SD atau MI, dan 34% orang tua yang anaknya duduk di bangku SMP atau MTS. Yang kedua, orang tua kesulitan menjelaskan materi ke anak. Untuk SD MI 19% dan SMP atau MTS 28%. Yang ketiga, orang tua kesulitan memahami materi pelajaran. Anak untuk SD atau MI 15% dan SMP MTS 24%. Ini adalah dari hasil survei dari Tanoto Foundation terkait PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Oke, mari kita lanjutkan. Yaitu adalah teori-teori pembelajaran daring. Apa saja teorinya? Ya, menurut perspektif sosiologi, kegiatan belajar mengajar melalui media sosial atau daring memang pas untuk kondisi seperti sekarang ini.
Proses belajar mengajar tidak harus melakukan kontak fisik atau bertatap muka secara langsung, melainkan proses belajar mengajar bisa melalui sosial media atau daring. Oleh karena itu, instansi pendidikan mengalihkan pertemuan kelasnya dengan pertemuan daring ataupun tugas rumah. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID-19, namun di balik semua itu terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Siap ataupun belum siap, pendidikan di Indonesia harus tetap terlaksana di masa pandemi COVID-19. Selain menghindari meluasnya penularan COVID-19, yang terpenting adalah anak-anak Indonesia tetap harus mendapatkan pembelajaran, bagaimanapun keadaannya. Ya, jadi seperti itu adalah materi yang akan disampaikan. Jikalau ada salah ataupun pertanyaan, boleh komen di bawah. Kita akan belajar bersama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.